Shalom sahabat pengharapan. Selamat malam untuk Anda semua yang ada di sana. Senang sekali dan tentu bersyukur malam hari ini kita boleh jumpa kembali dalam tayangan Kidung Pengharapan untuk edisi malam hari ini di hari Senin tanggal 15 Juni 2020. Dan tentunya limpahan syukur kami semua berterima kasih ketika Anda setia di program acara ini. Begitu banyak orang yang menyaksikan acara ini dan kami percaya acara ini telah banyak menjadi berkat untuk sesama kita. Dan terima kasih untuk Anda yang terus selalu membagikan program acara ini kepada sahabat, keluarga, dan tentunya handai tolan. Sehingga biarlah makin banyak yang menyaksikan acara ini, makin banyak orang yang dipulihkan dari berbagai ketakutan, kekhawatiran hidup, dan juga pergumulan karena badai COVID-19. Dan tayangan malam hari ini merupakan tayangan khusus sebab kita sudah tiba di tayangan yang ke-50 untuk Kidung Pengharapan. Tidak terasa kita sudah ada dan kita sampai di tayangan yang ke-50. Terima kasih untuk semua dukungan doa, kebersamaan dari Anda semua mendukung program acara ini hingga kita boleh sampai sejauh ini. Kita percaya semua terjadi karena pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Maka saya terus mengajak kita semua, mari terus menjadi berkat bagi kehidupan kita, bagi kehidupan sesama kita, melalui doa dan pengharapan kita lewat acara Kidung Pengharapan ini. Dan seperti biasa, Kidung Pengharapan malam hari ini, walaupun merupakan edisi khusus, kita tetap akan bernyanyi bersama. Kita akan berdoa bersama dan tentunya mendengarkan bagian firman Tuhan. Karena itu, mari dengan penuh sukacita, dengan penuh ungkapan syukur, kita bernyanyi, kita berdoa, dan juga mempersiapkan kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Shalom. Jumpa lagi bersama dengan kami di sini dari Pastori Gereja Toraja Jemaat Batam. Kami selalu berupaya untuk menyapa, melawat kehidupan kita semua, baik keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Batam, bahkan semua kita yang ada di Batam, juga semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan yang terus kita bangun, yang terus kita jalin dalam kurang lebih 50 pertemuan, ini semakin meneguhkan pengharapan kita dalam kehidupan ini. Sebab saudara-saudara, orang yang tidak memiliki pengharapan adalah orang yang begitu malang dalam dunia ini. Sebab pengharapanlah yang membuat kita punya keteguhan, punya harapan untuk terus menjalani kehidupan ini meski kita tengah dihimpit oleh badai COVID-19 hari ini. Aristoteles mengatakan begini, harapan adalah impian yang terbangun. Harapan adalah impian yang terbangun. Sebuah mimpi dalam kehidupan ini akan terus kita bangun dalam sebuah yang namanya harapan atau pengharapan. Jangan sampai begitu banyak mimpi dalam kehidupan yang terus kita angan-angankan dalam kehidupan ini terkubur begitu saja oleh karena badai COVID-19. Tapi saya percaya dengan kekuatan pengharapan yang ada pada kita, mimpi-mimpi itu terus kita akan bangun, terus untuk kita wujudkan, mimpi-mimpi itu tetap kita akan gerai, kita akan capai di dalam kehidupan ini meski kita berada di tengah-tengah badai COVID-19. Maka jangan pernah berhenti berpengharapan. Dan edisi 50 hari perjumpaan kita dalam Kidung Pengharapan hari ini, saya mau membagikan satu bagian firman Tuhan, 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13, firman Tuhan berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada tiga hal yang mestinya tinggal dalam kehidupan, dalam pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih. Nah, pengharapan adalah sesuatu yang harus tinggal. Tapi sesungguhnya ketiga hal ini adalah sebuah kesatuan yang utuh. Tidak bisa pengharapan tidak didasarkan pada iman.
Iman pengharapan tanpa kasih pun tidak akan berarti apa-apa. Maka ketiga hal ini harus kita pegang kokoh, tinggal teguh dalam hidup kita, dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah badai ini. Ingat saudara-saudara, Roma 5 ayat 5, Paulus mengatakan, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Itu harus kita pegang teguh, kita aminkan dalam kehidupan kita. Kita tidak menaruh pengharapan pada kekuatan dunia ini untuk menghadapi hidup ini. Kita tidak menaruh pengharapan pada segala apa yang kita miliki dalam dunia ini untuk menjalani hidup di masa pandemi ini. Tapi pengharapan kita letakkan di bawah kaki dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Dan setiap pengharapan yang kita letakkan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Kita tinggal menunggu waktu dari Tuhan yang terus mengerjakan, menjawab impian dan harapan hari esok kita di dalam kemurahan dan kasih-Nya. Kita harus punya keyakinan akan hal itu. Sebab sekali lagi, begitu malangnya hidup kita, tak kala kita tidak punya pengharapan dalam dunia ini. Kita bersyukur di dalam Yesus, Tuhan Yesus membukakan tangan dan hati untuk kita semua, untuk menaruh pengharapan kepadanya. Dalam kasih dan pengampunannya, Ia membukakan pintu yang seluas-luasnya bagi kita semua untuk menaruh pengharapan hidup kita kepadanya. Maka mari kita terus kuat dan teguh dalam pengharapan dalam perjalanan kehidupan kita hari demi hari. Ingat, harapan selalu menaruh suatu kebaikan. Dan harapan selalu akan membuka pintu bagi hari depan. Pegang firman Tuhan ini, kuatkan hidup kita dalam pengharapan. Karena itu, mari kita mulai jumpa kita malam hari ini dalam tuntunan pengharapan dari Tuhan Yesus. Kita memulai dalam sebuah pujian dari pelengkapnya di Jemaat 201, sering kutanya pada diriku. Iya, dan kalaupun malam hari ini Anda melihat ada yang berbeda dalam suasana pertemuan kita di saat ini bagian atau salah satu dari hal yang spesial ataupun surprise kita di malam hari ini di tayangan yang ke-50. Dan yang pasti di tayangan spesial ini masih ada hal spesial lain lagi yang akan kami beri untuk Anda sepanjang acara ini. Maka tetaplah di sana selama kurang lebih 30 menit. Kita akan bersama-sama nantikan apa yang spesial dari tayangan di malam hari ini. 50 kali kita sudah bertemu. Ini sebuah anugerah dari Tuhan. Maka biarlah kita selalu mengatakan kepada Tuhan, dengarlah setiap doa dan harapan kita bersama-sama setiap malam yang kita naikkan kepadanya. Akhir hidupku yang fana,
sejauh ini kita sudah berdoa, kita sudah berpengharapan kepada Tuhan. Tentu kita berharap Tuhan mendengar setiap doa dan harapan kita, dan juga menjawabnya bukan menurut kita, tapi menurut cara Tuhan sendiri. Sebab ketika Allah menjawab dengan caranya sendiri, itu akan lebih baik untuk kehidupan kita. Dan sekali lagi terima kasih, Anda selalu setia, bahkan semua yang telah mendukung sehingga program acara ini terus berjalan dengan baik. Bahkan sudah banyak yang mengalami berkat, mengalami pemulihan dari Tuhan. Teruslah kita setia bersama-sama, saling mendukung sehingga program acara ini dari hari ke hari semakin berkembang, semakin menunjukkan hal yang luar biasa di dalamnya, sehingga setiap orang yang mendengarkan, menyaksikan acara ini akan terus mengalami perubahan dan pemulihan dalam hidupnya, terutama ketika kita terus berhadapan dengan pandemi COVID-19. Dan baik, terima kasih. Saya mau menyapa semua Anda yang baru saja bergabung dengan kami di sini. Bahkan untuk Anda yang baru saja malam hari ini merupakan malam pertama menonton dan menyaksikan program acara kami. Acara ini adalah tayangan yang khusus kami sajikan sepanjang masa pandemi COVID-19. Menemani, mendampingi Anda untuk terus berpengharapan kepada Tuhan di tengah masa sulit kita hari ini. Dan yang pasti, semua kita yang selalu setia di acara ini, kita semakin kuat, semakin dipulihkan. Terima kasih sekali lagi, dan biarlah di malam hari ini pun ketika kita boleh ada di suasana yang spesial karena tayangan yang ke-50, kami pun di sini mewakili semua kru yang bertugas, tim kreatif dari Kidung Pengharapan, mau mengucapkan selamat kepada semua anak-anak kita yang duduk di bangku sekolah dasar. Hari ini sudah menerima hasil perjuangan mereka, ujian akhir mereka, dan dinyatakan lulus dengan baik. Terima kasih untuk semua para guru, terima kasih untuk orang tua yang dengan penuh setia mendampingi anak-anak selama masa ujian, selama masa belajar di rumah karena badai COVID-19. Inilah kasih sayang Tuhan, penghiburan, penguatan dari Tuhan yang merupakan jawaban dari setiap doa dan harapan kita. Sekali lagi selamat untuk anak-anakku, Tuhan pasti memberkati dalam juangmu selanjutnya. Juga semua yang penuh sukacita hari ini, semuanya yang bersukacita, baik karena berulang tahun, juga yang menerima berbagai berkat Tuhan, terpujilah Kristus dalam kehidupan kita semua. Kita percaya dalam pengharapan kita. Pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah mendatangkan kekecewaan. Yakinlah akan hal itu. Iya, dan sebelum lanjut, saya mau menyapa dulu untuk Anda yang malam hari ini sedang menonton tentunya. Selamat malam untuk yang ada di Singapura. Terima kasih kebersamaannya dan dukungan doanya. Ada di sana saudara kita Yanti, ya, Tandia Rugala. Terima kasih, dan teruslah membagi program acara ini kepada teman-teman di fellowship yang ada di Singapura sana. Selamat malam untuk Bapak Mikael Barangwangi. Juga selamat malam untuk Bapak Ibu Yani sampai Manda. Selamat malam, semoga bahagia. Selamat malam yang ada di Tiban 3 Batam, Ibu Berti Parung bersama dengan keluarga. Juga ada Bapak Sinsong Barapadang. Selamat malam Pak, apa kabarnya di sana? Lagi di kapal nih atau lagi istirahat? Yang pasti kami bersyukur malam hari ini boleh bergabung dengan kami. Selamat malam untuk Ibu Lis Desning. Selamat malam Miss, apa kabarnya? Pasti udah lega ya, anak-anak hari ini sudah boleh lulus, dan hasilnya pun tentu ini berkat dari Tuhan. Selamat malam Pong Humila yang sedang bertugas bersama-sama dengan kru di kapal. Semoga juga sehat selalu di sana. Dan Pak Pendeta, spesial malam hari ini ya. Spesial kita malam hari ini karena 50 kali tayangan. Kalau di dalam usia seorang seperti kita yang manusia, 50 itu tahun emas ya. Sesuatu yang merupakan seperti emas, susah untuk diraih, dan kalaupun orang boleh mencapai itu sesuatu yang luar biasa. Maka malam hari ini pun tayangan kita ini sesuatu yang luar biasa, sebab sampai di tayangan yang ke-50 kita sudah
banyak disaksikan orang, bahkan mencapai sampai 1.000 lebih ya yang menyaksikan acara ini. Ini sangat luar biasa. Dan perjalanan pelayanan kami, perjalanan pelayanan kita lewat Kidung Pengharapan ini itu dimulai dari saya sendiri ya. Awalnya saya sendiri, dan awalnya hanya 2 lagu menyanyi aja. Setelah itu selesai. Nah, setelah dalam perjalanan selanjutnya semakin kesini begitu banyak hal yang terjadi, perubahan yang terjadi, metamorfosis dari Kidung Pengharapan ini. Mulai diisi dengan firman Tuhan, setelah itu lagunya ditambah ya, nggak 2 lagi tapi menjadi 3. Setelah itu saya nggak sendiri lagi memandu acara ini sampai tayangan yang ke-30, tapi Pak Pendeta memulai tayangan yang ke-30 bersama dengan saya sampai di tayangan yang ke-50 hari ini. Luar biasa perkembangan dan kemajuan dari program acara kita. Ini semua terjadi bukan secara kebetulan, tapi kita percaya inilah cara Tuhan bagaimana Ia memulihkan kita semua dari keadaan badai COVID-19 sampai di hari ini. Juga kita terus berupaya melibatkan banyak pihak di dalam komponen pelayanan kita di Gereja Toraja Jemaat Batam, baik yang mewakili ibu-ibu, baik yang mewakili orang-orang muda, nantinya juga yang mewakili anak sekolah minggu. Kita sudah pernah bersama pelayanan bersama, mewakili pemuda. Kita berharap semuanya komponen tetap bisa mengambil bagian di masa yang akan datang. Kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan seperti ini, hidup kita akan kita jalani seperti ini, tapi berdoalah dan teruslah berpengharapan. Kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi dalam waktu-waktu ini, mau tidak mau, kita tetap harus bersemangat, kita tetap harus berjuang untuk melayani, kita tetap harus terus menjadi berkat di tengah-tengah situasi ini. Maka dukunglah dalam doa, kami tetap sehat ya, puji Tuhan sampai hari ini kami terus diberi kesehatan, kekuatan dan hikmat dari Allah untuk terus memikirkan, untuk terus boleh bersedia untuk hadir dalam segala kekuatan kesehatan dari Tuhan di hadapan kita semua dalam pelayanan ini. Semoga kami tetap sehat dan terus berusaha berbagi, mendampingi, menjadi pendamping yang baik bagi semua kita di masa-masa pandemi COVID-19 ini, dengan penuh harapan kehadiran program ini menjadi berkat bagi kita semua. Juga maka daripada itu kami mengubah sedikit beberapa hal yang kami akan terus ubah sebagai sebuah bentuk transformasi perubahan sesuai dengan waktu-waktu yang berjalan. Kalau kita lihat di belakang kita, kemarin kita punya spanduk warnanya biru, itu hanya 1 item. Terus dominan putih ya? Dominan putih. Sekarang ini banyak warnanya nih. Ya, kemarin hanya bertajuk Renungan Menjunjung Jiwa Gereja Toraja Jemaat Batam. Tapi mulai dari tayangan 50 ini, saya hendak berbagi bagi kita semua, teman saudara-saudaraku. Kita akan memberi judul pelayanan ini menjadi sebuah nama Virtual Ministry Gereja Toraja Jemaat Batam. Virtual Ministry Gereja Toraja Jemaat Batam. Ini baru launching malam hari ini untuk jadi semua aspek pelayanan yang kita akan lakukan secara virtual akan terus kami kemas dari pastori ini. Juga kita akan lakukan sebagian di gereja sambil kita menunggu masa yang memungkinkan untuk kita bisa beribadah bersama. Dan tentu juga ke depan virtual ministry adalah sebuah pola pelayanan yang menjadi tren untuk dilakukan oleh gereja Tuhan, sehingga kita tetap bisa survive di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini. Nah, dalam virtual ministry ini kami memberi tema, mungkin Mama sedikit ini, sorry tulisannya agak ke bawah. Tema kita bersama, perjalanan bersama, nantinya kita akan sebut dalam sebuah tema berjalan dalam teguh di dalam badai. Teguh dalam badai. Tentu keteguhan itu akan bersumber dari kuatnya pengharapan kita kepada Tuhan. Dan saya mengajak kita semua, mari punya pengharapan supaya kita teguh di dalam badai ini.
Dan ke depan kami terus akan berusaha melayankan pelayanan virtual ministry lewat seperti ini, baik dan melalui malam hari ini di 50 kali tayang kami kembali untuk mereview nama program acara ini, dan malam ini pun kami akan sosialisasikan atau kami sampaikan kegiatan kita ini. Mulai besok kita akan masuk dengan satu nama baru dalam pelayanan virtual ministry ini, yaitu Sabda dan Nada Pengharapan. Sabda dan Nada Pengharapan. Jadi kalau kemarin kita sebut dia hanya Kidung Pengharapan, tapi kita kemas lagi dia, kita kemas lagi acara ini menjadi Sabda dan Nada Pengharapan. Kita terus akan menabur firman lewat perjumpaan ini, dan kita pun tetap akan menyanyi bersama, memuji Tuhan, menaikkan kidung-kidung pengharapan, bahkan di dalam doa bersama-sama. Jadi mulai esok kita akan menyebut kegiatan kita dengan Sabda dan Nada Pengharapan. Semoga ini berkenan di hati kita semua, dan kita berjalan terus bersama untuk menyambut Sabda dan Nada Pengharapan lewat pelayanan virtual ministry Gereja Toraja Jemaat Batam. Ya, jadi mulai besok harus membiasakan diri ya. Kalau sudah sampai tayangan yang ke-50 kita sudah terbiasa, dan mungkin ini sudah tidak bisa kita lupakan lagi Kidung Pengharapan, maka sesuai muatan yang ada di dalamnya, bahwa kita tidak hanya berkidung-kidung aja atau bernyanyi aja, tapi sudah ada muatan di dalamnya, yaitu kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Pak Pendeta, kemudian kita mendengarkan firman Tuhan, maka sesuai muatannya Kidung Pengharapan akan kita rubah namanya mulai besok dengan Sabda dan Nada Pengharapan. Sabda dan Nada Pengharapan. Jadi untuk Kidung Pengharapan nama itu akan berakhir di malam hari ini. Tapi acaranya tetap sama ya, seperti yang kemarin-kemarin. Hanya saja namanya aja kita rubah supaya ada sesuatu yang baru lagi ya. Di tayangan yang ke-50 ini, bahkan untuk melangkah ke tayangan selanjutnya. Jangan pernah katakan bahwa sudah berubah lagi, ya enggak. Tayangannya tetap sama. Apa yang kita sudah nikmati bersama selama ini itu masih akan tetap seperti itu. Dan di tayangan yang ke-50 ini tadi saya katakan ada banyak spesial, ada surprise lagi untuk Anda semua. Siap-siaplah untuk menerima apa yang surprise dari acara Kidung Pengharapan malam hari ini. Kita mau sampaikan surprise-nya sekarang supaya bisa dipikir, atau nanti di boleh yang sekarang ketiga? supaya mereka Yang sekarang ya. Oke, siap-siap. jangan berhenti bernyanyi. Siap-siap untuk satu surprise dari kami, supaya Anda mempersiapkan diri dari sekarang. Dan sebentar, sebelum lagu yang ketiga itu sudah harus ditutup. Ya, tiga penjawab pertama itu akan mendapatkan surprise. Tentu seperti biasa, dapur Mama Ria nggak ketinggalan ya. Ada 3 orang penjawab pertama. Jadi penjawab pertama, jadi bukan juara 1, 2, 3, tapi siapapun menjadi penjawab pertama, mereka adalah orang-orang yang berhak menerima surprise dari dapur Mama Ria. Dan ini maaf sekali hanya berlaku untuk daerah Batam ya, daerah Batam. Aduh, mohon maaf untuk yang ada di Inggris, yang ada di Singapura, yang ada di Sulawesi Tengah dan di tempat lain di luar Batam ya, karena selalu surprise-nya hanya berlaku untuk Batam. Tapi tidak berarti doa kami tidak berlaku untuk Anda semua di sana, tetap berlaku kok ya. Ya, siap-siap untuk surprise-nya. Pertanyaan supaya Anda bisa mendapatkan surprise-nya. Tayangan yang pertama, Kidung Pengharapan, itu ditayangkan tanggal berapa? Tentu Anda yang mengikuti acara ini sejak awal pasti tahu deh. Sekali lagi saya ulang ya. Tayangan pertama acara Kidung Pengharapan itu tayang tanggal berapa dan bulan berapa? Tanggal dan bulan berapa? Itu pertanyaannya, dan silakan Anda persiapkan dan boleh menjawabnya dari sekarang. Waktunya sampai selesai lagu yang kedua ini kita nyanyikan ya. Jadi ada timernya juga.
Enggak sepanjang acara. Jadi sebentar setelah menyanyikan pujian yang ketiga, kita akan umumkan siapa yang menjadi orang-orang yang berhak menerima surprise dari dapur Mama Ria. Videonya? Iya, nanti kalau udah Oke. dijawab ya. Oke. Ya kita mau nyanyi. Jelasnya tahunnya tahun 2020. Hanya yang mau ya. ditebak Tanggal dan bulan. Semoga semuanya yang Masih setia ingat mengikut ya? masih ingat. Kalau perlu di scroll lagi Facebooknya untuk lihat dokumen-dokumen. Udah dibantu lagi ya. Silakan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, satu kekuatan hidup kita adalah saat kita selalu menaruh pengharapan pada Tuhan, kita selalu akan dibuat gelisah. Gelisahnya seperti ini. Apakah saya yang berpengharapan pada Tuhan, jangan sampai saya hanya selalu menaruh sesuatu, menginginkan sesuatu dari Tuhan, tapi saya tidak memberi sesuatu untuk Tuhan. Ini yang penting, saudara-saudara. Jadi iman kita mengajak kita sambil kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan, mari juga memberi sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan dalam hidup ini. Paling tidak kita hidup memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka sepanjang ini kita merenung bersama. Sudahkah kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, mensyukuri semua kasih Tuhan dalam hidup kita? Karena sesungguhnya karya terbesar dari Tuhan telah membuat kita punya pengharapan yang besar kepadanya. Maka mari kita aminkan. Nah, sebagai wujud syukur kita akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Di masa pandemi ini dengan segala berkat yang tetap kita rasakan hingga hari ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia Tuhan sudah beri untuk kita. Maka mari kita syukuri karya terbesar Tuhan dalam hidup kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Pengharapan kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan itu akan membawa kita untuk melihat karya terbesar, karya-karya indah Tuhan dalam hidup, dan membuat hati kita berdesak kagum. Wow, begitu besarnya cinta Tuhan kepada kita. Mari sekali lagi, kasih yang terindah, kasih yang mulia hanya kutemukan di dalam Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Tidak hanya mengagumi karya terbesar yang Tuhan buat, tapi bagaimana kita menghidupi karya besar itu dalam perjalanan hidup kita. Masihkah Anda takut dengan badai COVID-19? Kalau karya besar sudah dilakukan Allah bagi hidup kita, yakin bahwa Dia mampu mengatasi dan mengendalikan badai hidup kita hari ini. Maka teruslah berpengharapan kepadanya. Naikkan pujian, naikkan sabda, dan juga naikkan setiap nada pengharapan kita kepada Tuhan. Dia akan mengendalikan dan menghentikan semua badai hidup kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang masih selalu setia di acara Kidung Pengharapan malam hari ini. Kami berdua terus berharap Anda setia hingga acara ini selesai. Bagaimana dengan Anda? Sudah menjawab? Semoga sudah ada 3 penjawab pertama. Wow, baru 1. Menurut informasi dari kru kami di sini ya, baru 1 orang. Ayo, yang lain ya, ada 3. Kalau memang hanya 1 sampai acara ini selesai, Wak, mungkin pemenangnya hanya 1 ya. itu namanya best of the best. Ya, masih kami beri kesempatan sampai kami mendapatkan 3 penjawab pertama. Harus benar ya, tanggal dan bulannya. Ya, Pak Pendeta, ini di depan kita ada surprise dari dapur Mama Ria. Dapur Mama Ria yang masak ini sebenarnya langsung orangnya yang namanya Ria ya, bukan Mama Ria. Saya pun tadi tidak nyangka kalau si Ria mau buatkan ini untuk acara kita di malam hari ini. Ini nasi goreng spesial dari Ria ya. Saya namakan dapur Mama Ria karena itu anak kami yang pertama ya, Ria. Dan ini hasil dari Ria. Orangnya jago masak. Cita-citanya besar sekali ya untuk selalu mau masak dan masak untuk banyak orang. Terima kasih untuk semua kru kami yang sudah diwakili oleh Ria membuat nasi goreng ini spesial untuk 50 kali tayang acara Kidung Pengharapan. Pak Pendeta mungkin mau rasa 1 sendok atau 2 sendok, silakan. Untuk semua yang di rumah, saya wakili aja ya. Iya, boleh dirasa dulu. Ini kalau buatannya Untuk Syria. untuk timnya Nanti Ria, Gloria, dan Beatrice. Terima kasih terus setia melayani di acara kita dengan semua cara pelayanan mereka. Ria melayani lewat konsumsi, Gloria bersama Beatrice melayani lewat media elektronik, lewat HP dan sebagainya. Juru tulis di dalam studio kita ini. Jadi semua anak bertiga ini sungguh dipakai Tuhan untuk melayani bersama dengan kami dalam acara-acara pelayanan virtual yang kami layangkan dari Gereja Toraja Jemaat Batam. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati terima kamu semua. kasih. Mari. Kami mewakili semua ya Anda yang menonton. Masak dulu nih nasi gorengnya. Enak.
Terima kasih ya, kru. Wah, harus minum nih. Ini kayaknya spesial pedasnya, super pedas. Maaf kami mewakili. Doakan saja supaya juga pada waktunya makanan ini sampai ke rumah kita masing-masing. Iya, dan baik. Sambil kita menantikan yang lain menjawab, saya jumpa lagi ya untuk Fenari Kurniawan Yudi. Selamat malam. Pendeta di Oh, Pak Fenari, Pak Pendeta ya. Hmm. Wow, selamat malam Pak Pendeta di Kupang. Mungkin baru melihat dan menonton acara kami. Terima kasih. Ini sudah tayangan yang ke-50. Kalau Pak Pendeta ataupun yang lain ingin menonton tayangan kami yang sebelumnya, silakan Anda membuka YouTube atas nama Pendeta Immanuel Bone. Selamat malam untuk Ibu Selviana di Ciptapuri. Juga selamat malam Bapak Musa Parura yang sedang bekerja bersama dengan kru di kapal. Semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Ada juga Vina. Dan juga selamat malam untuk Ibu Jani Sande di Puskopar Batu Aji, Batam. Ada Ibu Nital Paran, terima kasih selalu membaginya dengan rekan-rekan yang lain. Juga selamat malam untuk Ibu Dina Limbong, Ibu Kori Mairi yang selalu setia. Sejak awal acara ini dimulai, selalu membagi kepada yang lain. Dan saya mau menyapa untuk orang yang pertama kali di acara Kidung Pengharapan merequest lagu. Apa kabarnya Kiki Rompu yang ada di Mamuju sana? Anda yang pertama kali menjadi orang yang merequest lagu kemudian diikuti dengan yang lain ya. Terima kasih. Itu awal dari perkembangan perjalanan pelayanan Kidung Pengharapan. Orang kedua Bapak Yakobus Tibe ya. Selamat malam. Apa kabar Kep di sana? Terima kasih. Kalaupun lagi menyaksikan acara ini, doa kami kru di kapal semuanya bersama dengan Kep sendiri tentunya dalam keadaan yang sehat. Dan kita akan masuk dalam pujian yang ketiga. Sekali lagi, orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang tidak hidup dalam pengharapan dan orang yang tidak punya pengharapan. Tapi saya percaya kita semua orang yang paling berbahagia. Mengapa? Karena di dalam Yesus kita punya pengharapan dan kita selalu menaruh pengharapan kepada Dia. Ingat sekali lagi, Roma 5 ayat 5, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Pegang teguh pengharapan kita pada Yesus. Sedahsyat apapun persoalan hidup, sedahsyat apapun badai yang datang dalam hidup kita, jangan pernah berhenti punya pengharapan yang kuat kepada Yesus. Dan mari kita wujudkan pengharapan kita dengan sebuah komitmen hidup. Mari, orang yang berpengharapan pada Tuhan selalu rindu memuliakan Tuhan. Dan pujian kita yang ketiga ini, Sudahkah Ku? Ini sebuah lagu yang membawa kita untuk terus bertanya pada diri. Bukti pengharapan kita kepada Tuhan adalah kita selalu rindu memuliakannya dalam hidup. Dan inilah lagu yang pertama kali dinyanyikan pada saat siaran ini perdana tayang di beberapa waktu yang lalu. Tentu masih ingat, dan ketika menyaksikan lagu ini nantinya akan mengingatkan kita pada tayangan berapa acara Kidung Pengharapan ini launching ataupun perdana ditayangkan. Tayangan pertama dan lagu pertama. Lagu pertama pada waktu itu. Sudahkah Ku? Sudahkah Ku? Ketika malam telah datang, aku bertanya kepada bintang, adakah bulan kan tahu yang ku rasakan di hati ini juga anganku. Sudahkah Ku memuliakan Tuhan di dalam hidupku, walau sekedar
Sudahkah ku punya satu rasa hanya untuk dia, untuk dia. Oh, oh Tuhan Yesusku. Tidak ada satu yang paling utama dan berharga yang bisa kita buat kepada Tuhan. Sederhana. Mari kita terus berupaya memuliakan. Itulah yang terbaik kita persembahkan baginya. Ketika malam telah datang, ketika malam telah datang, aku bertanya kepada bintang, adakah bulan kan tahu yang ku rasakan di hati ini juga anganku. Sudahkah ku memuliakan Tuhan di dalam hidupku, di hidupku walau sekejap. Sudahkah ku punya satu rasa hanya untuk dia, untuk dia. Oh, oh Tuhan Yesusku. Sudahkah ku memuliakan Tuhan di dalam hidupku, di hidupku walau sekejap. Sudahkah ku punya satu rasa hanya untuk dia, untuk dia. Oh, oh Tuhan Yesusku. Oh, oh Tuhan Yesusku. Oh, oh Tuhan Yesusku. Ya, mau dekat dengan Tuhan, mau mengalami kasih setia Tuhan, dan mau menyaksikan jawaban dari doa serta pengharapan kita terjadi atas hidup ini? Pertanyaan itu harusnya selalu muncul dari kehidupan seorang yang percaya kepada Tuhan, supaya hari-hari hidupnya dipenuhi dengan semangat untuk memuliakan Tuhan. Kalau pertanyaan itu selalu ada dalam kehidupan kita, maka setiap waktu kita selalu berusaha bagaimana merubah cara hidup kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Sudahkah? Itu pertanyaan dan sekaligus menjadi tantangan untuk kita terus melakukan sesuatu dalam hidup ini. Tentunya kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang selalu saja setia bersama kami di sini, bernyanyi bersama dan berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk segala dukungan untuk program acara ini, sehingga kita sudah tiba di tayangan yang ke-50. Satu langkah yang luar biasa, satu perjalanan pelayanan yang luar biasa tentunya. Ini bukan tanpa tantangan, tapi juga ada tantangannya. Cuma semangat kami adalah ketika kami mengingat Anda berdoa bersama kami, Anda bernyanyi bersama kami. Itu kekuatan kami di sini, hingga kami boleh mendampingi Anda semua sampai di tayangan yang ke-50. Bagaimana kru? Baru 2 ya? Oke, kalau cuma 2 ya itu aja ya. 2 orang. Ini sudah lagu yang ketiga. Berarti udah ditutup ya untuk menjawab. Untuk yang mau menjawab pertanyaan tadi, sebab kita akan menjawabnya sebelum acara ini kami tutup ya, supaya Anda tahu jawaban tanggal berapa dan bulan berapa program acara Kidung Pengharapan ini
dimulai dan tayang pertama. 3 orang sudah dapat nama-namanya menurut Wow. laporan kru. Wah, sudah 3 orang ya, berarti 3 penjawab pertama. Terima kasih ya untuk semua yang sudah, saya yakin semua lagi berusaha nih nyari ya. Cuman ada yang paling cepat 3 orang ya. Sudah ada Ibu Jani Sande, Ibu Nita Paran, dan Ibu Eva Batuwalo. Tentu semua penasaran, tanggal berapa sih mulainya? Ya, yuk. Silakan dari kru kami ingin memperlihatkan dulu sesuatu, dan ini tayangan pertama ya. Ya, silakan. Ini tayangannya. Suaranya ada? Iya. Krunya lagi berusaha nih. Wah, kerja yang bagus dari kru. Udah ya, sekilas saja. Silakan dicari tayangan pertama itu. Mungkin bisa melihat di Facebook ataupun ada di YouTube atas nama Pendeta Immanuel Bone. Dan tanggal tayang pertama itu adalah 15 April 2020. Bertepatan sama tanggalnya di hari ini kita merayakan tayangan yang ke-50. Mensyukuri tayangan kita yang ke-50 15 Juni hari ini. Tayangan pertama dimulai tanggal 15 April 2020. Itu jawabannya yang tepat ya. Gimana Pak Pendeta? Ya, jadi selamat bagi yang sudah menjawab dengan tepat. Yang pertama Ibu Jani Sande atau Mama Axel di Batu Haji, terus Ibu Nita Paran atau Mama Elin di Tiban Point, dan Ibu Eva Batualo atau Mama Nobel. 3 orang ibu sudah menjawab dengan tepat untuk kuis kita malam hari ini. Nantikan sesuatu dari dapur Mama Ria katanya. Semoga berkenan bagi semua yang boleh. Tapi dengan harap bahwa itu sebuah upaya saja dari kami untuk bagaimana terus menyegarkan pikiran kita tentang pengharapan-pengharapan yang terus kita naikkan. Saya percaya kita semua tetap diberi kekuatan menjalani hidup. Keluarga besar Jemaat Batam tetap kuat, tetap punya pengharapan. Di dalam Yesus tidak ada yang sia-sia dan tidak akan ada pernah mengecewakan. Maka marilah di akhir atau di penghujung jumpa kita malam hari ini, saya kembali mengajak kita sehati, kita berdoa bersama di malam hari ini. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa yang terus meneguhkan iman kami, menuntun kami hingga hari ini tetap teguh dalam pengharapan kami kepadamu. Karena Roh-Mu selalu berbicara kepada kami, meyakinkan kami bahwa berpengharapan kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah kami menemukan kekecewaan sedikit pun dalam perjalanan hidup ini. Dan kami adalah orang-orang yang paling berbahagia karena kami punya pengharapan di dalam Yesus. Karena itu Tuhan, oleh Roh-Mu yang kudus, biarlah kami semua tetap diteguhkan dalam pengharapan iman kami. Sehebat apapun badai ini, bahkan kami belum mengerti kapan ini berlalu, biarlah itu menjadi semua tantangan hidup yang kami harus jalani. Tapi biarlah pula oleh Roh-Mu kami dikuatkan dalam pengharapan kami, bahwa di dalam pengharapan di dalam Yesus kami tetap punya hari esok yang lebih baik. Kami punya hari esok yang lebih cerah. Baik kami sebagai orang tua, bahkan anak-anak kami di tengah-tengah kehidupan mereka semua. Kami percaya di dalam pengharapan pada Yesus, bentangan masa depan hari esok tetap Tuhan siapkan yang terbaik bagi kami semua. Maka inilah hidup kami semua yang Allah di dalam Yesus Kristus.
inilah hidup umat-Mu, umat kesayangan-Mu, keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Batam, kami Sangterayan di Batam, bahkan semua kami yang selalu dipersekutukan oleh Tuhan di semua kota tempat, di semua negara dimanapun kami berada bersama malam ini, dipersatukan dalam pengharapan ini. Tuhan, kami percaya impian hari esok kami tetap terjaga, tetap terkendali, tetap dinyatakan, diwujudkan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami semua. Maka yakinkan kami Tuhan untuk terus berpengharapan, terus membangun impian hidup kami di dalam mengandalkan, di dalam kepasrahan, dalam kuasa dan campur tangan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Maka dengarkanlah setiap harapan umat-Mu Tuhan. Sambutlah semua dengan kasih-Mu. Jawablah dalam kemurahan-Mu dalam hidup kami masing-masing. Sambil Tuhan, Engkau tetap melindungi umat-Mu, Engkau tetap menjaga kami semua di tengah-tengah badai ini. Kami tetap diberi sukacita dan penghiburan surgawi. Itu kami alami, kami rasakan selalu. Sambil pula di tengah-tengah pergumulan kami, mereka yang sakit, mari Tuhan Engkau pulihkan. Baik kami di Batam, orang tua atau sanak keluarga kami di kampung halaman, saudara-saudara kami, sahabat kami, bahkan siapapun dalam pergumulan sakit, Tuhan Engkau menopang mereka dalam kuasa pemulihan-Mu. Dalam segala beban gumul lain yang berduka cita, yang berharap akan pekerjaan, yang berharap akan pemulihan dalam rumah tangga, yang berharap akan kedamaian dalam hidup Tuhan, biarlah Roh-Mu meneguhkan, menyatakan semua itu dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan tetap jaga dan pelihara kami Tuhan. Sambil kami terus juga berdoa, biarlah dalam segala sukacita yang terus Tuhan karuniakan pula, kami tetap selalu limpah dengan syukur. Baik hari ini yang boleh bersalin dengan baik, kekasih kami Mama Tian di Batu Aji, juga anak-anak kami beberapa yang berulang tahun hari ini, bahkan beberapa hari ini. Terima kasih Bapak. Kemurahan-Mu terlalu besar untuk kami semua di tengah badai ini. Kami mengucap syukur, kami memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam kuasa-Mu, hamba-Mu berdoa, menyerahkan hidup segenap umat-Mu. Hanya dalam pengharapan kepada-Mu, kami akan terus kuat dan teguh menjalani hidup ini. Dan kami percaya, pengharapan kepada Yesus tidak akan pernah mengecewakan kami semua. Lindungi kami malam hari ini, jaga kami malam ini Bapa. Biarlah dalam keteduhan hati, penuh syukur, kami beristirahat dalam kemurahan Bapa. Dengarkan doa kami Tuhan. Kami berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tayangan Kidung Pengharapan edisi malam hari ini tanggal 15 Juni 2020 dan merupakan tayangan yang ke-50 edisi khusus kami malam hari ini. Sampai di sini. Terima kasih sekali lagi untuk selalu setia bersama dengan kami. Terima kasih untuk kebersamaan kita, tentunya untuk saling menguatkan satu sama lain. Sebelum berpisah dan undur diri dari hadapan Anda semua, kami mau ingatkan kembali bahwa mulai besok acara ini tidak akan lagi memakai nama Kidung Pengharapan, tapi kita sudah akan menggunakan satu nama baru sesuai dengan muatan acaranya, ya. Sabda dan Nada Pengharapan. Ingat, Sabda dan Nada Pengharapan. Itu nama baru dari program acara kita. Acaranya tetap sama seperti yang kemarin sampai hari ini. Hanya namanya aja kita buat berbeda lagi sesuai dengan muatannya yang ada. Sekali lagi terima kasih. Semoga kehadiran kami di sini mendampingi Anda semua selalu menjadi semangat, selalu membawa pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan. Mengantarkan Anda semua untuk semangat menjalani kehidupan ini di tengah sulitnya badai COVID-19. Sekali lagi terima kasih kebersamaan kita dan selamat untuk Anda yang boleh mendapatkan surprise dari dapur Mama Tia. Akhir kata, kami berdua di sini bersama dengan kru yang ada. Mungkin Beatrice sudah mau tampil bersama semua kru yang ada di sini, anak-anak kami yang juga selalu setia menjadi tim kreatif, menyiapkan segala sesuatunya, membantu kami untuk terlaksananya program acara ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
Dan yang pasti kami terus berharap Anda mendukung kami dalam doa supaya kami berdua tetap sehat, bisa mendampingi kegiatan kehidupan Anda semuanya. Semoga malam hari ini menjadi malam yang menyenangkan. Selamat beristirahat untuk Anda semua dan kiranya Tuhan memberkati kamu semuanya. Selamat malam. Sudahkah ku memuliakan Tuhan di dalam hidupku, walau sekejap. Sudahkah ku punya satu rasa hanya untuk Dia, oh Tuhan Yesusku. Sudahkah ku memuliakan Tuhan di dalam hidupku, walau sekejap. Sudahkah ku punya satu rasa hanya untuk Dia, oh Tuhan Yesusku, oh Tuhan Yesusku. Yuk ucapkan salam semalam semua, dadah. Dan semua ucapkan selamat malam, dadah semuanya. Tuhan memberkati.